Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan masuki pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga 29 April 2020 pada hari Rabu ini. Dan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi sebelum bersama-sama kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika Alkitab sudah kami buka, kami merindukan firman Tuhan, kiranya berkenan Tuhan taburkan dan Tuhan nyatakan bagi kami. Ya Tuhan, berkatilah supaya firman yang adalah kekuatan bagi kami, supaya lewat firman-Mu kami diberikan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, betapa kami merindukan firman-Mu ya Allah, firman Tuhan yang menjadi roti kehidupan buat kami. Sebab itu ya Tuhan, curahkanlah kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan dengan segenap keberadaan diri kami untuk mendengar, bahkan menghayati, dan mampukan kami juga ya Tuhan untuk memperlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendengar, menerima firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan firman Tuhan bagi jemaat sekalian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tentang ciri itu menjadi sesuatu yang penting. Misalkan kalau kita pergi ke satu daerah, kita tentu akan mencari apa yang menjadi ciri khas dari daerah tertentu misalnya. Kalau kita misalnya pergi ke Cirebon, maka tentu Cirebon itu dicirikan atau digambarkan sebagai kota udang. Atau kalau kita pergi ke tempat tertentu ada ciri yang lain, entah itu karena kesejukan udaranya dan lain sebagainya. Kita bisa mengambil contoh-contoh, entah itu nama satu tempat tertentu, nama negara, ataupun yang lainnya yang menggambarkan tentang sesuatu yang mencirikan tempat tertentu, mencirikan daerah tertentu, atau mencirikan tentang seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa ciri sebagai orang percaya? Apa ciri sebagai orang beriman? Nah, pada kebaktian rumah tangga yang lalu, kita sudah merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang ciri, tentang salah satu dari ciri kekristenan yang kita sudah bahas di dalam kebaktian rumah tangga yang lalu, bahwa ciri dari kita sebagai orang yang beriman adalah kita punya sukacita. Kita punya kegembiraan tersendiri. Kegembiraan dan sukacita bukan didasarkan pada hal-hal yang duniawi. Itulah kegembiraan dan sukacita kekristenan. Bukan didasarkan pada alasan-alasan materi. Bukan didasarkan pada alasan-alasan status-status tertentu. Tetapi saudara, maka dalam pemberitaan firman Tuhan di kebaktian rumah tangga yang lalu, maka salah satu dari ciri kekristenan adalah bahwa pusat kegembiraannya adalah karena kita memiliki warisan yang disediakan Allah di sorga, yang dinyatakan tidak tercemar, yang tidak binasa, bahkan yang tidak layu, yang tersimpan di sorga. Itulah yang menjadi dasar dari kesukacitaan Kristen, kesukacitaan kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita bersukacita karena kita memiliki pengharapan warisan akan mendapat bagian yang tersimpan di sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, maka penulis Petrus pun melanjutkan ciri yang lainnya dari orang Kristen. Ciri yang lainnya dari kita selaku jemaat Tuhan. Cirinya yaitu adalah menghidupkan kasih persaudaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan pada malam hari ini adalah bagian dari surat yang ditujukan oleh penulis 1 Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Dan jemaat di Asia Kecil ini adalah jemaat yang sedang menanggung penderitaan yang hebat, jemaat yang sedang menanggung penderitaan yang luar biasa oleh karena mereka ditekan oleh pemerintahan Romawi ketika itu yang memberikan perintah kepada semua orang untuk menyembah kepada kaisar sebagai dewa. Dan saudara, penulis surat Petrus ini mengingatkan kepada jemaat supaya mereka tidak menyerah, mengingatkan kepada jemaat supaya mereka tidak boleh kalah terhadap penderitaan yang sedang mereka hadapi itu. Dan penulis mengingatkan kepada jemaat supaya mereka mengingat bahwa Kristus pun sudah menderita. Kristus pun bahkan sudah mati. Bahkan Kristus itu sudah bangkit bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya juga penulis surat Petrus mengingatkan kepada jemaat bahwa sekalipun mereka harus menghadapi penderitaan, maka mereka tetap harus mengasihi sesama. Ini memang yang tidak mudah, saudara. Ini hal yang tidak gampang, tak semudah untuk membalik telapak tangan. Bagaimana saudara di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan yang dialami oleh jemaat di Asia Kecil, maka mereka dinasihati, mereka diingatkan, mereka diminta, mereka diperintahkan di tengah-tengah penderitaan yang mereka tengah alami, maka mereka harus mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tentu apa yang menjadi alasan dari nasihat penulis surat Petrus ini kepada jemaat? Apa yang menjadi dasar mereka harus mengasihi sesama sekalipun mereka menderita? Inilah yang ingin kita gali, inilah yang ingin kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, dalam kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini. Saudara, di ayatnya yang ke-17 diungkapkan, jika kamu menyebutnya Bapa. Jika kamu menyebutnya Bapa. Saudara, Rasul Petrus memang tidak meragukan bahwa jemaat di Asia Kecil adalah orang-orang Kristen yang telah menyebut Allah sebagai Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang ingin ditekankan dari ayat yang ke-17 ini adalah bahwa bagi setiap orang yang menyebut Allah sebagai Bapa, dan dilanjutkan dengan yang menyebut Allah sebagai Hakim, maka orang-orang yang menyebut Allah sebagai Bapa, orang-orang yang menyebut Allah sebagai Hakim adalah orang-orang yang harus hidup dalam ketaatan dan orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang dimaksudkan di sini adalah ketakutan kepada Allah. Takut kepada Allah itu berarti adalah dalam pengertian bahwa taat kepada Allah. Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang harus memandang dirinya sebagai orang-orang asing di dunia ini. Orang-orang Kristen yang dimaksudkan memandang dirinya sebagai orang-orang yang asing di dunia ini adalah menggambarkan bahwa orang-orang Kristen adalah sebagai peziarah.
sebagai orang-orang yang sedang berjalan menuju ke sebuah tujuan, sebagai peziarah, sebagai orang-orang asing. Sebagai orang-orang asing, sebagai peziarah, berarti orang-orang yang harus tunduk. Orang-orang yang harus taat pada ketentuan-ketentuan yang ada. Dan sebagai gambaran orang asing dalam dunia ini, sebagai peziarah, maka orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang menyebut Allah sebagai Bapa. Dan orang-orang yang mengaku Allah sebagai hakim, maka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Seluruh waktu menumpang harus diisi. Jadi seluruh waktu menumpang di dunia ini harus diisi dengan ketaatan kepada Allah. Hormat kepada Allah sebagai hakim untuk menumbuhkan rasa taat kita kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini juga mau memberikan penekanan bahwa penghakiman Allah atau Allah sebagai Allah yang Allah sebagai hakim adalah Allah yang penghakimannya itu dinyatakan dengan seadil-adilnya. Allah adalah Allah yang tidak membeda-bedakan orang. Apakah orang Yahudi atau bukan Yahudi? Apakah orang merdeka atau budak? Allah menghakimi menurut perbuatan mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kemudian ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19, maka penulis surat ini mengajak kepada jemaat untuk hidup dalam iman, untuk hidup beriman, untuk hidup kudus dan hidup taat. Sekali lagi bahwa penulis mengajak supaya jemaat menyatakan hidupnya sebagai hidup dalam ketaatan iman kepada Tuhan, dalam ketaatan kekudusan kepada Tuhan. Kenapa? Karena penulis kembali mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Asia Kecil, bahkan juga mengingatkan jemaat Tuhan yaitu kita sekalian. Kenapa kita diundang, kenapa kita diajak untuk hidup beriman, kenapa kita diundang, kita dipanggil, kita diajak untuk hidup kudus. Kenapa kita diundang, kenapa kita diajak untuk hidup dalam ketaatan? Saudara, itu oleh karena dikatakan kamu sudah ditebus. Oleh karena jemaat di Asia Kecil sudah ditebus. Oleh karena kita selaku jemaat Tuhan pada masa kini sudah ditebus. Dan penebusan yang dilakukan oleh Allah adalah bukan penebusan dengan barang yang fana. Kata ditebus ini menunjukkan bahwa kita telah dibeli, kita telah dibayar kembali, lunas oleh Allah. Harga untuk menebus itu bukan dengan barang yang fana dikatakan dalam bacaan kita. Harga untuk menebus kita, saudara, supaya kita hidup beriman, supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup taat adalah bukan dengan barang-barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi firman Tuhan pada malam hari ini kembali menyegarkan kita untuk kita mengingat dan menghayati bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus. Ditebus dari apa, saudara? Ditebus dari apa? Kita telah ditebus dari apa? Bukan dengan barang-barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi ditebus dengan darah Kristus. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita telah ditebus dari cara-cara hidup kita yang tidak bijaksana. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Maksudnya adalah cara-cara hidup yang lama itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka sesungguhnya
penebusan yang telah Allah kerjakan, penebusan yang telah Allah lakukan bagi kita selaku gerejanya, hendaknya mendorong kita untuk taat, mendorong kita untuk beriman, dan mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21 menggambarkan bahwa Sang Penebus itu digambarkan lebih jauh dari sekedar anak domba, melainkan digambarkan sebagai yang dipilih sebelum dunia dijadikan, yang menyatakan diri pada akhir zaman, yang dibangkitkan dari Bapa dari antara orang mati. Penebusan Kristus milik orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi penebusan Kristus adalah milik dari orang-orang yang beriman. Penebusan Kristus adalah milik orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Dan penebusan Kristus adalah milik dari orang-orang yang takut atau taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita baca ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengamalkan kasih persaudaraan dalam konteks kita selaku jemaat Tuhan, itu oleh karena apa? Oleh karena kita telah disucikan diri kita oleh penebusan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, yang bukan dengan barang-barang yang fana, yang bukan dengan emas atau perak, tetapi penebusan yang dikerjakan oleh darah Kristus yang menyucikan kita, yang menguduskan kita. Nah, jadi oleh karena itu saudara, bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan yang muncul adalah kasih persaudaraan yang dilahirkan dari diri kita yang telah diperbaharui. Kasih persaudaraan yang muncul karena kita sudah menjadi orang-orang yang sudah sungguh-sungguh ditebus oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi orang Kristen adalah orang-orang yang jiwanya sudah dimurnikan. Sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi, orang-orang Kristen, kita sebagai jemaat Tuhan seharusnya menjadi orang-orang yang jiwa-jiwanya sudah dimurnikan. Karena jiwa-jiwa kita sudah dimurnikan, karena jiwa-jiwa kita sudah ditebus, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus. Oleh karena itu, kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa menumbuhkan hidup dalam kasih persaudaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah maka kita sekalian dipanggil lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Karena kita adalah orang-orang yang sudah disucikan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibeli. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang lunas oleh darah Kristus. Oleh karena itu kita harus mewujudkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita. Ini sebagai sebuah panggilan. Sebuah panggilan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan perintahkan kepada kita, supaya kita mengerjakannya dalam ketaatan kita, supaya kita mengerjakannya dalam kekudusan kita, supaya kita mengerjakan dalam iman kita. Nah,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus melakukannya demikian? Itu karena ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Kita mewujudkan kehidupan yang menyatakan kehidupan yang mengamalkan kasih persaudaraan dan bersungguh-sungguh dalam hidup saling mengasihi dengan segenap hati. Itu semua karena kamu telah dilahirkan kembali. Karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itulah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka pada bagian penutup perenungan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan apa yang diungkapkan dalam buku Momen Inspirasi yang hendak mengungkapkan kepada kita tentang betapa pentingnya mewujudkan hidup dalam kasih persaudaraan. Betapa pentingnya membangun kehidupan yang saling berelasi seorang terhadap yang lain. Kira-kira begini Bapak Ibu Saudara, satu ilustrasi yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Diberi judul ilustrasi ini adalah saling terkait. Ada seorang pria yang selalu berhenti di depan jendela sebuah toko untuk mencocokkan jam yang ada di tangannya dengan jam yang ada di toko yang ia lewati itu. Setiap pagi dia melakukan hal itu. Setiap pagi seorang pria itu ketika dia lewat di depan sebuah toko, maka dia berhenti sejenak dan dia mencocokkan jam tangan yang ada di tangannya dengan jam dinding yang ada di toko itu. Setiap pagi dia melakukan hal itu. Dan kebiasaannya itu kemudian membuat sang pemilik toko tertarik untuk bertanya kepadanya. Dan satu ketika ia bertanya kepada seorang pria tersebut, "Sahabatku, mengapa Anda selalu berhenti setiap pagi untuk mencocokkan jam Anda?" Dan pria itu menjawab, "Aku bekerja di pabrik besar di ujung jalan itu, dan aku selalu bertugas untuk membunyikan peluit tanda waktu. Oleh karena itu, aku selalu mencocokkan jamku dengan jam yang ada di tokomu." Dan pemilik toko itu kemudian tersenyum dan kemudian ia berkata, "Aneh ya, karena aku pun selalu mencocokkan jam yang ada pada tokoku ini pada siang hari saat peluit Anda berbunyi." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah satu cerita, satu ilustrasi yang memang hendak menggambarkan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang saling berelasi. Dan dalam kenyataannya memang kita selalu terkait dan selalu terhubung seorang dengan yang lain. Dalam hidup kita, kita membutuhkan orang lain. Dan begitu juga sebaliknya, orang lain membutuhkan kita. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mewujudkan relasi kita dengan sebaik-baiknya seorang terhadap yang lain. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Supaya dalam hidup keberimanan kita, dalam hidup kekudusan kita, dalam hidup ketaatan kita kepada Kristus Yesus yang sudah berkarya menebus kita,
bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi yang menebus kita dengan darahnya yang murni itu, yang telah menguduskan dan menyucikan kita. Maka kita dipanggil juga untuk menyatakan hidup kasih persaudaraan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa kita. Kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami membawa rasa syukur dan terima kasih kami atas firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan, firman Tuhan yang mengajak dan firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa ternyata Tuhan telah memperbaharui kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi kami adalah orang-orang yang ditebus dengan darah Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, oleh karena itu sebagai respon terhadap penebusan Kristus atas kami, maka
Firman-Mu Tuhan mengundang, memanggil kami untuk menyatakan hidup dalam iman, hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada-Mu ya Bapa. Dan mewujudkan semuanya itu melalui kasih persaudaraan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan taburkan bagi kami. Mampukan ya Tuhan kami untuk dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami selaku jemaat Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa dikuatkan hanya oleh kasih kuasa-Mu. Bahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhanlah yang kokoh yang menjadi pegangan kami. Karena kami yakin ya Tuhan Engkau sendiri sudah memegang kami dengan tangan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, biarlah Tuhan kami diajarkan untuk senantiasa hanya mengandalkan Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan taburkan bagi kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin ada berbagai-bagai pergumulan yang tengah dihadapinya, persoalan-persoalan ya Tuhan. Barangkali juga ya Tuhan ada saudara kami yang sedang dalam penderitaan sakit. Tuhan kami bawa dalam syafaat kami. Biarlah ya Tuhan lawatan-Mu nyata bagi mereka. Kekuatan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, bahkan jamahan yang dari Tuhan. Boleh Tuhan nyatakan bagi setiap saudara kami yang sakit, bahkan juga dalam pergumulan yang ada, Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, memohonkan kepada-Mu. Tidak lupa ya Tuhan kami mendoakan bagi pelayanan yang kami lakukan sebagai jemaat Tuhan Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat dimanapun berada, sektor 1 sampai dengan sektor 8. Biarlah ya Tuhan penyertaan-Mu, naungan, pimpinan, kasih Tuhan terus senantiasa menaungi kami. Ya Allah Bapa di sorga, jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami Tuhan dari segala pencobaan. Biarlah ya Tuhan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, bahkan kami juga berdoa mau menyerahkan seluruh penata layanan yang ada. Kiranya Engkau yang memberkati. Biarlah ya Tuhan melalui pekerjaan pelayanan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa, jika sebentar Tuhan kami akan beristirahat di malam hari ini. Kami akan tidur ya Tuhan di malam hari ini. Biarlah ya Tuhan jamahan-Mu, penyertaan Tuhan, Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Dan pada saatnya ya Tuhan ketika Engkau bangunkan kami pada hari esok, Tuhan jugalah yang memberikan kepada kami kekuatan kembali, kesehatan kembali untuk boleh beraktivitas seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan, terima kasih saat ini kami juga berdoa, kami tiada pernah melupakan ya Tuhan masyarakat dan bangsa kami. Ya Tuhan berkati kiranya para pemimpin kami, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah, dengan kekuatan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Bahkan ya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami mohon ya Tuhan kepada-Mu, kami ingin selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, bahkan pertolongan bagi masyarakat dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Tuhan terima kasih, inilah seluruh pokok doa syafaat kami di malam hari ini, yang hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kita dipesankan firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajak kita untuk mewujudkan kehidupan iman yang menyatakan kasih persaudaraan di antara kita semua. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan bersama di dalam Rohul Kudus memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.